sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga Penuai yang diberkati Tuhan. Penuai Bible Teaching pada hari ini akan didasarkan dari Amsal 3 ayat 3 dan 4. Amsal 3 ayat 3 dan 4. Demikian bunyinya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Penuai Bible Teaching pada hari ini akan mempelajari tentang karakter dan karunia. Ini tema kita, karakter dan karunia. Melalui ayat-ayat yang kita baca tadi, kita akan mempelajari beberapa hal terkait dengan karakter dan karunia. Yang pertama, kasih dan setia itu merupakan karakter dari buah Roh Kudus. Ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia. Nah, ada kata kasih, ada kata setia. Kalau kita bandingkan dengan Galatia 5 ayat 22 dan 23, kasih dan setia itu merupakan bagian dari buah Roh Kudus. Jadi yang pertama kita mempelajari bahwa kasih dan setia itu merupakan buah Roh Kudus yang tidak boleh kita tinggalkan. Salomo menasihati, janganlah kiranya kasih dan setia, yang artinya buah Roh Kudus, itu meninggalkan engkau. Tuhan tidak sedang mengajar kita, tidak menasihati, janganlah kiranya karunia. Karunia ini juga merupakan kompetensi, keterampilan kita, keahlian kita. Janganlah karunia meninggalkan engkau. Bukan itu yang dinasihatkan Tuhan. Tetapi yang tidak boleh meninggalkan kita, artinya yang harus selalu ada di dalam kita, tidak boleh tidak ada. Bahkan itu harus menjadi dasar dari karunia kita, menjadi pondasi dari kehidupan kita, yaitu kasih dan setia tadi. Jadi terkait dengan karunia, terkait dengan karakter dan karunia, yang pertama dari ayat tadi kita mempelajari bahwa kasih dan setia itu merupakan buah Roh Kudus yang harus ada dalam diri kita. Tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita lepaskan, tidak boleh kita abaikan. Jadi kita harus membangun hidup kita, membangun diri kita di dalam karakter buah Roh Kudus, yaitu kasih dan setia. Dan ini sesuai dengan tujuan goal dari sekolah penuai, yaitu beriman, berilmu, berkarakter, dan bertalenta. Jadi mari kita pahami bahwa karakter itu merupakan hal yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pelayan Tuhan, dimanapun kita berada. Janganlah kiranya kasih dan setia, janganlah kiranya buah roh itu meninggalkan kita. Jadi yang pertama yang bisa kita pelajari adalah kasih dan setia itu merupakan buah Roh Kudus yang tidak boleh meninggalkan kita, yang harus selalu ada dalam diri kita. Bahkan kita bangun diri kita di atas karakter buah Roh Kudus ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karakter itu harus dibangun, dimulai dari dalam hati kita, bukan otak kita. Otak itu bicara kognitif kita, nanti bicara keterampilan kita, bicara skill kita. Tapi karakter itu harus dibangun
dimulai dari dalam hati kita. Nah, itulah sebabnya di bagian B ayat 3 dikatakan, kalungkanlah itu pada lehermu. Kalung itu, kalau seseorang pakai kalung, itu letaknya ada di leher. Kenapa ada di leher? Itu bicara kedekatan dengan hati kita. Sudah begitu diberikan penjelasan lebih spesifik. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi dalam hati kita ini harus ada goresan buah Roh Kudus. Kasih dan setia itu harus mulai dibangun di dalam hati kita. Karakter itu dibangun mulai dari dalam hati kita. Kalau dalam hati kita sudah mulai kita bangun karakter buah Roh Kudus, diantaranya kasih dan setia, maka hati kita akan menjadi hati yang baik. Hati yang dapat mengekspresikan tentang buah Roh Kudus, karakter Kristus. Hati yang dapat mengalirkan kasih, hati yang dapat mengalirkan kesetiaan, mengalirkan kebaikan, mengalirkan damai sejahtera, mengalirkan sukacita, dan seterusnya. Nah, makanya karunia itu dibangun di dalam keseharian kita. Karunia dibangun bukan dalam hati kita, tapi karakter itu dimulai dibangun dari dalam hati kita. Nah, ketika hati kita ini mengekspresikan hati dengan karakter-karakter buah Roh Kudus, karakter-karakter Kristus, maka kita sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan selalu bisa yang dalam moto Guru Penuh diantaranya apa? Memberi dari kepenuhan, bukan dari kekosongan. Jadi kalau hati kita sudah terbentuk dengan karakter Kristus, karakter buah Roh Kudus, maka itu akan menjadi pondasi, yang kuat dalam kita melakukan semua tugas, semua bagian kita, pelayanan kita, aktivitas kita dimanapun kita berada. Memang karakter itu akan bisa membuat kita efektif, tetapi karunia akan membuat kita bertahan. Saya ulangi, karunia akan bisa membuat kita menjadi efektif, tapi karakter akan membuat kita bisa bertahan. Oleh karena itu, untuk kita bisa bertahan menjadi guru yang efektif dan produktif, maka harus dibangun karakter itu di atas fondasi yang namanya karakter. Dan kita memiliki karunia tanpa karakter yang kuat, karakter yang baik, maka efektivitas kita itu hanya sesaat saja. Pada akhirnya akan tumbang, akan runtuh, akan berhenti di tengah jalan. Tetapi ketika karunia itu pondasinya adalah karakter yang kuat, karakter yang baik, maka efektivitas kita itu akan kekal dan akan terus berkelanjutan. Dan banyak contoh orang karunianya bagus, karunianya baik, kompetensinya bagus, tapi tidak ditopang dengan karakter yang baik, karakter yang bagus, maka itu hanya akan sesaat saja. Nah, itu yang kedua. Kembali yang pertama, bahwa kasih dan setia itu merupakan buah Roh Kudus, karakter buah Roh Kudus yang harus ada dalam diri kita. Yang kedua, bahwa karakter itu dibangun mulainya dari dalam hati kita, dan itu menjadi dasar dari semua karunia yang kita miliki. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan akan menghargai karakter kita melebihi karunia kita. Nah, itu ada di ayat yang keempat. Nah, setelah ayat yang ketiga disampaikan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Yang keempat, ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi yang ketiga, bahwa Tuhan itu rupanya menghargai karakter kita melebihi
karunia kita. Dan ketika kita memiliki karakter buah Roh Kudus, ketika hati kita sudah mulai dibangun, dibentuk dengan karakter, maka yang ketiga, Tuhan akan menghargai karakter kita melebihi karunia kita. Dan itu akan berakibat bahwa karunia-karunia kita itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Dikatakan kamu akan mendapat penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga Penuai, mari kita merenungkan sungguh-sungguh hari ini bahwa karakter itu ternyata lebih penting dari karunia. Karakter akan menjadi dasar dari karunia kita. Karakter akan membuat kita efektif dalam karunia kita secara berkesinambungan. Tapi karunia tanpa karakter, efektivitasnya hanya akan sesaat saja. Karena itu sebagai guru Penuai, sebagai karyawan, sebagai anak Tuhan, mari membangun diri kita, membangun hati kita di dalam pondasi karakter yang baik. Apalagi di sekolah kita ada mata pelajaran pendidikan karakter unggul. Untuk kita membangun anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman, berilmu, berkarakter, maka kita sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai anak Tuhan dimanapun kita berada, kita bangun hati kita dengan karakter. Karena apa? Yang kedua tadi, karakter itu dibangun dan dimulai dari dalam hati kita. Biarlah ini menjadikan kita lebih lagi menjadi smart teacher yang beriman, berilmu, berkarakter, bertalenta. Bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati.